Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanfariqu bihal usub wa tadinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz, wa bil khusus Al-Habib Ali bin Abdullah Haddad, Qadimul Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadil Jannah, Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakah, Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, Habib Aisyah Al-Habsyi, Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Haddad, para kiai, para ulama, Al-Ustaz Zulkifli yang saya hormati, Ustaz Imam Shalihin, Ustaz Abdul Mu'in, Ustaz Abdul Haja, Ustaz Harinonto, dan seluruh para asatidz, para kiai, para ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya terenyuh tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Harinonto, tapi saya husnudzan kepada Allah. Ya, nahnu nurid wa antum turidun wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya rencana, Ustaz Harinonto punya rencana, Ustaz Zulkifli punya rencana, pengurus-pengurus Riyadul Jannah Kortes Boyo Marto punya rencana. Rencana pertama ingin di masjid mana? Kedua di panggung, pakai panggung. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah juga punya rencana buat kita. Di sini Allah turunkan rencana. Di sini Allah rencanakan. Mudah-mudahan dusun Gelati di sekitar musholah ini yang hadir seluruhnya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Allah takdirkan kita bisa ziarah Makkah wal Madinah. Amin. Diberkati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Judulnya syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini istimewanya masyarakat Gelati mengundang Majelis Riyadul Jannah bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya masyarakat Gelati. Lebih istimewa syukur yang kita panjatkan kepada Allah dengan bersolawat kepada Habibina Muhammad, dengan membaca maulid Habibina Muhammad. Ini lebih sempurna para hadirin. Sebab apa? Qala ba'dul ulama, la tasilun ni'mah ila ahadin minkum walau kana kafiran illa biwasitatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai satu nikmat kepada kita kalian semua tidak akan mendapat nikmat, termasuk orang-orang kafir itu mendapat nikmat dari Allah, itu tidak lepas karena perantaraan Habibina Muhammad, karena berkat Habibina Muhammad. Mudah-mudahan Allah limpahkan nikmatnya kepada kita. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu nikmat. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat maulid Nabi Muhammad di tempat yang mulia, mudah-mudahan bumi di dusun Gelati, desa Toyomarto bisa membawa keberkahan kepada masyarakat, makmur untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan sumber mata air di dusun Gelati ini, desa Toyomarto, terus dilimpahkan oleh Allah sampai hari kiamat, bermanfaat bagi masyarakat
Dusun Gelatik khususnya dan Toyo Marto pada umumnya, bibarkati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur itu wajib. Setiap manusia itu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya keluar ucapan syukur, rasa syukur itu biasanya kalau kita dapat rezeki yang banyak, iya, dapat untung yang banyak, apalagi mendadak spontan, alhamdulillah, wa syukurillah. Padahal rezeki, mobil, rumah, harta itu nikmat urutan yang nomor terakhir kalau dibanding nikmat Allah yang telah kita miliki. Afdalun ni'am, kata Rasulullah. Qala Rasul, afdalun ni'am as-sihhat ba'da iman. Paling besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang pertama adalah iman. Alhamdulillah, panjenengan semua beriman kepada Allah. Ini nikmat yang paling agung. Yang nomor dua, sehat. Sehat. Itu nikmat yang besar. Tapi kadang kita lupa. Dua nikmat yang agung ini yang Allah berikan kepada kita, lupa kita tidak syukuri. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, akan dilimpahkan, ditambah nikmat itu oleh Allah. Seperti malam hari ini akan dilimpahkan keberkahan, kemakmuran di desa, di dusun Gelatik, desa Toyo Marto ini. Berkat syukur kita malam hari ini dan berkat sholawat yang kita panjatkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita syukuri, qarrat, nikmat itu terus akan kita miliki, akan dipelihara, dijaga oleh Allah untuk tetap kita dapat miliki. Tapi sebaliknya, Allah berikan nikmat kepada kita tapi tidak disyukuri oleh kita, farrat, nikmat itu akan lari. Diberi sehat tidak pernah bersyukur, farrat, lari sehatnya, datang penyakit. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, akan dijaga sehat kita oleh Allah. Amin. Seperti malam hari ini, sumber air akan dijaga oleh Allah, terus melimpah dan bermanfaat bagi masyarakat Toyo Marto khususnya. Dan bumi di sekitar desa Toyo Marto ini akan diberi keberkahan oleh Allah, dijadikan bumi yang makmur tanahnya, insya Allah berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan nikmat, kita saja ini menjadi mulia di hadapan Allah itu karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, hadhihi al-ummah khassaha Allah bi khususiyatihi wa syarrafaha bi syarafi asyrafil bariyat. Kita umat Islam ini istimewa di hadapan Allah, dikhususkan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Istimewa kita di hadapan Allah. Contoh bahwa kita ini diistimewakan melebihi umat yang lain. Kalau kita berbuat kebaikan,
dibalas oleh Allah dengan balasan yang tidak terhingga, berlipat-lipat. Ya, tapi kalau kita berbuat dosa, dibalas satu kali. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad. Ya, lain dengan umat yang lain. Terus, kalau kita berbuat, mau niat berbuat jahat, ya, saya mau berbuat niat berbuat jahat, kemudian niat jahat itu tidak dilaksanakan, tidak jadi dilaksanakan, kita dapat pahala. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Istimewa di hadapan Allah, wa syarrafaha, dan dimuliakan oleh Allah melebihi umat yang lain. Apa sebabnya? Apa karena kita ahli ibadah? Apa kita rajin sholat? Apa sebabnya? Sebabnya cuma satu, bisyarafi asyrafil bariyah, karena kemuliaannya Habibina Muhammad. Jadi kita mulia di hadapan Allah berkat Habibina Muhammad. Sehingga pantas kalau kita selalu bersolawat kepada Habibina Muhammad, memuji Habibina Muhammad, memuji Nabi Muhammad, jangan setengah-setengah. Karena pujian Allah kepada Nabi Muhammad tidak setengah-setengah. Allah tidak pernah memuji malaikatnya, para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad dengan menggunakan asma'nya, sifatnya. Tidak pernah kecuali pujian Allah kepada Habibina Muhammad, Allah relakan asma Allah, sifatnya Allah berikan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala hudin azim. Azim ini asma Allah, tapi Allah anugerahkan untuk memuji Nabi Muhammad. Raufur Rahim, Ar-Rahim, asma Allah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bersyukur kita kepada Allah dengan memuji Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah Allah balas syukur kita, Allah tambah nikmat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana syukur itu? Syukur ini banyak. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya. Bagaimana syukur kita kepada Allah? Syukur kita kepada Allah yang pertama sesuai dengan hadis, dalam sebuah hadis Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Bertanya langsung, karena Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Bertanya kepada Allah, ya Rabb, kaifa syakarallaha Adamu ya Rabb. Ya Allah, bagaimana syukurnya Nabi Adam kepadamu ya Allah? Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Allah. Dijawab oleh Allah, ya Musa, syukurnya Nabi Adam kepadaku anna dzalika minni. Nabi Adam itu yakin bahwa yang ia terima, nikmat yang ia dapat itu datangnya dari aku Allah. Hadza syukrul jinan. Ini yang disebut syukurnya hati kita. Introspeksi kita harus introspeksi pada diri kita. Apa sudah hati kita ikut bersyukur kepada Allah? Apa yakin hati kita bahwa rumah ini pemberian dari Allah, anak anugerah dari Allah, istri dari Allah? Apa hati kita sudah bersyukur? Sebab kalau ditanya,
Wah, bisa tuh mungkin sampai rumah. Aku kerja, aku maritu total banyak ini. Ikhtiarnya yang didahulukan, usahanya yang didahulukan, Allah yang nomor 2. Padahal yang memberi rezeki, memberi nikmat adalah Allah. Yang menentukan adalah Allah. Hati yang pertama harus yakin bahwa sehat adalah dari Allah, iman adalah pemberian Allah, anak adalah pemberian Allah, istri dari Allah, harta dari Allah, rumah adalah Allah. Seluruhnya nikmat yang kita dapat itu adalah pemberian dari Allah. Hati kita harus yakin. Hada syukrul jinan. Ini syukurnya hati. Apa cukup hati sudah yakin semua nikmat itu dari Allah? Apa cukup hati sudah yakin? Belum cukup. Yang kedua, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syakarallaha 'abdun lam yahmadhu. Tidak dikatakan seorang hamba itu bersyukur kepada Allah apabila dia tidak memuji-muji Allah. Hada syukrul lisan. Setelah hati sudah yakin, teruskan dengan lisan kita menyebut asma Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lisan kita bersyukur kepada Allah seperti malam hari ini. Lisan kita basah dengan berzikir kepada Allah, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa sudah cukup? Hati sudah yakin rumah pemberian Allah, anak dari Allah, lisan sudah banyak menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa sudah cukup? Belum. Suatu ketika Nabi Muhammad seorang Nabi yang sempurna, tapi beliau selalu bangun di tengah malam melaksanakan perintah Allah, sujud kepada Allah, rukuk, beribadah di tengah malam, melaksanakan salat tahajud. Bangun di tengah malam. Di saat salat tahajud, Nabi Muhammad diperhatikan oleh istrinya yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dilihat, diperhatikan gerak-gerik ibadah Nabi Muhammad. Tidak terasa Sayyidatina Aisyah meneteskan air mata. Menangis Sayyidatina Aisyah. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad dihampiri oleh Sayyidatina Aisyah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, paduka orang yang sempurna di hadapan Allah. Tidak ada dosa sedikit pun pada diri paduka ya Rasulullah. Engkau sempurna ya Rasulullah. Allah ciptakan surga untuk paduka ya Allah. Allah berikan haknya untuk paduka yang bisa menentukan orang masuk surga atau neraka ya Rasulullah. Ada di dalam genggamanmu ya Rasulullah. Tapi kenapa paduka masih selalu bangun di tengah malam ya Rasulullah, selalu sholat di tengah malam ya Rasulullah, sampai bengkak kaki paduka ya Rasulullah. Ini pertanyaan istrinya. Apa jawab Nabi Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad satu kepada istrinya, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Apa salah aku kalau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Hada syukrul arkan. Ini yang ketiga. Hati bersyukur, lisan bersyukur, anggota badan kita ikut bersyukur, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, laksanakan sholat, zakat, puasa, tangan ikut bersyukur, membantu fuqara masakin, kaki ikut bersyukur, sergap hadir majlis ilmu, majlis salawat, mata ikut bersyukur, tidak senang melihat maksiat, telinga ikut bersyukur, tidak senang mendengarkan fitnah, gunjing-gunjingan orang dan lain sebagainya. Syukrul arkan. Apa cukup?
Apa sempurna syukur semacam ini? Hati sudah bersyukur, lisan sudah bersyukur, seluruh anggota badan sudah bersyukur, merasakan. Apa cukup? Ada satu penyempurna dari syukur yang sering kita lupakan para hadirin. Apa itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidai. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Harus menghormati kedua orang tua kita. Bersyukur kepada Allah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin berzikir, tapi durhaka kepada kedua orang tua. Percuma amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salatun la yanfa'u ma'ahunna amal. 3 perkara yang membuat tidak diterima sebaik apapun amal kita akan tertolak karena 3 perkara ini. Yang pertama, al-isyraku billah. Kalau kita syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Saya punya tetangga orang kafir. Bukan orang Islam. Bantu masjid, selalu bantu anak yatim. Kira-kira dibalas tidak perbuatan baiknya oleh Allah? Hah? Dibalas tidak? Tidak akan dibalas karena tidak ada iman. Iman ini ukuran. Kalau sudah beriman akan dibalas semua perbuatan baik. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menolak segala bentuk amal ibadah kita, hukukul walidain. Ini sabda Nabi Muhammad, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati para hadirin. Ya, hati-hati. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, pemimpin orang-orang di surga adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan mautihima, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Jadi jangan pesimis kita. Saya belum sempat berbakti sama orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah masih bisa saya berbakti sama kedua orang tua saya? Justru kata Nabi Muhammad, paling bagusnya bakti kepada orang tua setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Jadi tidak ada kata terlambat kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kalau di waktu hidup orang tua kita belum sempat berbakti, setelah orang tua kita meninggal dunia kita berbakti kepada kedua orang tua, membuat kejutan untuk kedua orang tua. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, murid kesayangan dari Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, man i'tana bi amwatihi bidzikri wal qira'ah wa ihda'is sadaqah yuqayyidu Allahu lahu ba'da mautihi man i'tana. Siapa orang? Barang siapa yang peduli kepada ahli kuburnya, khususnya kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Peduli, perhatian, ingat kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Saya sudah ingat, perhatian saya. Kalau malam Jumat sore saya ke makamnya, saya bersihkan kuburannya, saya siram kuburannya, saya kasih kembang kuburannya. Boleh. Masih kembang, menyiram kuburan, bersihkan kuburan, boleh. Tapi yang paling utama, kata Habib Ahmad bin Hasan bin Smith, Ahmad bin Umar bin Smith, Ahmad bin Umar bin Smith, berzikir. Kita selalu menghadiahi bacaan zikir untuk ahli kubur kita. Habis salat kita baca tahlil bil ihtisab, atau paling tidak kita kirim di surat Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia.
seperti pada malam hari ini kita hadir majelis maulid, diniatkan kita hadir di maulid. Mudah-mudahan kehadiran kita pembacaan maulid malam hari ini juga saya hadiahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Kita dapat pahala, tidak dikurangi oleh Allah. Kedua orang tua kita mendapat pahala, kiriman pahala dari anak-anaknya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wal qiraah. Selalu kita mengirimi bacaan Al-Quran. Malam Jumat baca Yasin kita ya. Jangan langsung baca Yasin. Diniatkan terlebih dahulu. Ya Allah, saya mau baca surat Yasin. Saya hadiahkan untuk orang tua saya, ayah saya, ibu saya yang sudah meninggal dunia. Sebutkan namanya Al-Fatihah wa Yasin. Baca Yasin. Panjenengan dapat pahala. Bacaan Yasin tidak dikurangi oleh Allah pahalanya. Tapi kedua orang tuanya, dia berbahagia di alam kuburnya, mendapat kiriman Yasin dari anak-anaknya, akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ihda'is shadaqah. Kirim sedekah, omahe ditek, sing bangun omahe wong tuane, duwe tegal, duwe sawah, duwe segala macam komplit. Orang tuanya meninggal dunia, nggak pernah dikirim sedekah sama anak-anaknya. Tidak cukup kita berbakti sama orang tua kalau cuma di waktu orang tua hidup. Coba kita hitung-hitungan saja ya, hitung-hitungan saja. Orang tua membesarkan kita mulai dalam kandungan kita sampai umur kita, umur 30 misalnya. Umur 30 kita kawin, disekolahkan sampai sukses dikawinkan oleh orang tua yang 30, umur 30. Berarti orang tua kita umurnya juga bertambah, bisa 60. Baru 2 tahun kita merasakan kesuksesan. Orang tua banyak kadang sudah meninggal dunia, padahal belum sempat kita membahagiakan orang tua. Baru 2 tahun kita hidup di saat sukses bersama orang tua. 30 tahun orang tua membesarkan kita, siang, pagi, malam, bekerja untuk menyenangkan anak-anak. Meninggal dunia, apa cukup bagi kita? Tidak cukup. Karena itu diteruskan, walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, wajib seorang anak tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara yang tadi. Wa ihda'is shadaqah. Ini saudara, kalau hadir Jumatan ke masjid, ya, mau hadir ke masjid, bawa uang, sewu, seorang yang mulai, yo, paling tidak orang bodoh yang musim nanya, ditolak kantong ini cukup duit di sini kantong, ditolak orang atusan dekat orang puluhan, dihitung lewat, masih hitung dong, sehingga orang lewat orang bingung, wes 5. Orang yang buat si pilih si paling elek, si dicukup di kawanan masjid. Masuk no kota, mana sudah dijumlung no, tak diniatkan untuk orang tuanya. Nah, di songsoan Allah, tukangnya oma di sekolah, kare Allah, kare di tongkolnya anak ibadi. Saudara konten wong tua ini, sehingga kamu menanggung. Kalau mau acara majelis maulid ini, langsung bantu sakit hati. Sekali atau aku juga sakit hati, tanya di hadiah kanggo wong tuaku sing almarhum. Umurannya istimewa. Terang, sing rongnya pernah beli. Ditekor becong kowe. Untuk berlaku katakan, ini, mari tidak terlambat kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Justru
saat hidup kita bersama orang tua belum sempat berbakti, mari kita mulai bakti kita sekarang ini, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau sudah kita selalu peduli kepada kedua orang tua kita yang meninggal dunia, orang tua kita di alam kubur, dia tidak tinggal diam. Dia hidup di sisi Allah. Hidup apa tidak orang mati? Hah? Hidup apa tidak? Contohnya satu saja. Panjenengan kalau ziarah masuk kuburan, ya, suruh baca apa sama Nabi Muhammad? Assalamualaikum di ahli kubur. Berarti kan hidup. Ucapan salam kan harus dijawab. Panjenengan kan ahli kubur menjawab, Waalaikumsalam, kan ya? Cuma ucapan salam dari ahli kubur tidak diperdengarkan oleh Allah kepada kita, kecuali Allah perdengarkan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang memang dikehendaki oleh Allah untuk mendengarnya. Para aulia, dia mendengar, bisa mendengar. Kalau kita, apalagi malam-malam, Assalamualaikum ahli kubur, Waalaikumsalam Ahmad, belajar sampai apa? Hah? Makanya nggak diperdengarkan. Kalau orang aulia, dengar suara apa di dalam kubur dia, ya tetap bagian kafiru namin dari ila dari. Jadi orang meninggal itu pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh. Dia hidup di sisi Allah. Dia berdoa kepada Allah. Kalau selalu diperhatikan oleh anak-anaknya, ahli kubur kita akan berdoa kepada Ya Allah, muliakan anakku ya Allah, selamatkan anakku ya Allah, anak-anakku selalu ingat kepadaku ya Allah, selalu mengirimi doa, mengirimi bacaan Al-Quran, menghadiahi sedekah ya Allah. Doa al-Awwab mustajab. Doanya ahli kubur itu mustajab. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru dari Imam Al-Habrah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Quti, beliau mengatakan, idza dhaqat alaikumul umur fa'alaikum bi ahli kubur. Kalau kita punya masalah yang besar, urusan yang besar, masalah apa saja, agar cepat terselesaikan masalah itu, mohonlah kepada Allah di ahli kubur, dengan perantaraan ahli kubur, khususnya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan ahli kubur di dusun Gelatik Desa Toyomarto seluruhnya diampuni oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Mudah-mudahan. Yang terakhir, saya mumpung ingat ya, tidak tahu Habib Alwi tadi dapat ilham atau gimana, tidak tahu saya. Tadi bilang sama saya, bagian ini tasbih, persoalannya yang ini biasanya sebagai pembatas ya. Iya, sebagai pembatas ya. Yang dipegang dari sini ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini pembatas. Begitu megang ini nggak baca kan ya. Terus setelah ini, tidak tahu Habib Alwi tadi ngomong. Itu kalau sudah sampai pembatas ini, untuk selawat, terus niat ziarah Makkah wal Madinah. Ini diamalkan oleh istri saya. Istrinya berkata, kalau sudah megang tasbih sampai di sini, saya baca sholawat, terus menyebut ya Allah, ziarah Makkah wal Madinah. Alhamdulillah, saya sama istrinya bisa ziarah Makkah, haji, free, gak ada lagi diistimewakan pada waktu itu. Mudah-mudahan ini wasilah ya. Begitu tasbih sampai sama yang ini membatas salawat, terus sebut ziarah Makkah wal Madinah. Mudah-mudahan kita dimudahkan ditakdir oleh Allah bisa ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah bi barakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup lagi,
Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk istri dari Ketua Korwil, Ustaz Muhammad Syafi, yang sekarang lagi masuk rumah sakit, yang bernama Hajjah Siti Nasuha, dan istri dari Bapak Fardi, Ibu Hajjah Ida. Mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya oleh Allah, termasuk kita semua. Keluarga kita mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa sallallahu alaihi wasallam bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadrati sayyidil rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.